Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Cak Andi, sebuah channel kecil yang membahas tentang pelestarian kesenian Madura ya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bujur atau parang pikul ya. Bisa juga orang menyebutnya pedang Madura ya, seperti ini bentuknya. Karena kenapa? Dari kemarin sudah banyak yang request minta dibikinkan tutorialnya ya. Sebenarnya saya ingin membuat tutorial ini sehabis materi celurit ya, tapi nggak apa-apa karena banyak yang menanyakan dan juga banyak yang merequest. Saya akan mencicil materi tentang bujur Madura ini. Ini untuk ukuran yang jumbo ya. Bentuknya seperti ini. Ini lengkung di sini ya. Kenapa disebut parang pikul? Karena biasanya dia bawahnya dipikul seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya atau cara mengaplikasikannya ini ya? Sebenarnya untuk fungsi dia ada dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk bacokan ya, atau untuk menebas. Yang kedua tusuk. Adapun fungsi lain seperti untuk menangkis seperti itu ya. Tapi fungsi pokok dia ada dua ya, yaitu untuk menebas atau bacok dan juga untuk menusuk. Bagaimana cara memegangnya? Kita pegang di sebelah sini ya. Ini ada sekat, ini kita kunci seperti ini. Nah, kunci seperti ini. Ini untuk pegangan tumpuan di sebelah kanan ya, tangan kanan. Tangan kiri kita pegang di ujung seperti ini. Kita main untuk pemula, kita pegang dua tangan ya, karena ini berat. Nanti kalau kita sudah terbiasa, sudah mempunyai kekuatan tangan untuk memegang, kita boleh saja main untuk tangan satu misalnya seperti ini. Kita boleh ya. Tapi untuk pemula, untuk belajar memegang dan untuk belajar untuk bacokan, kita pegang dua seperti ini. Nah, kita dari posisi pikul seperti ini ya. Nah, ini adalah posisi standby yang biasa digunakan untuk parang pikul ya, seperti ini. Jadi kita misalnya bacokan datar seperti ini. Nah, ini tangan seperti ini ya. Nah, ini untuk menambah power. Nah, seperti ini. Nah, ini fungsinya seperti ini ya, untuk menambah tekanan. Jadi kalau misalnya seperti ini kita, nah ini kita seperti ini. Nah, kita masuk seperti ini. Nah, ini untuk cepatnya. Nah, seperti ini ya. Untuk cepatnya. Nah, balik lagi, standby lagi. Ya, untuk arah datar. Untuk arah dari bawah menyilang misalnya sama. Kita ada tumpuan kekuatan seperti ini ya. Misalnya dari sini. Nah, balik lagi, standby. Misalnya dari atas. Ini sama ya. Nah, masih seperti ini. Dari atas. Nah, kita standby lagi. Seperti ini. Jadi, selain kita mendapatkan posisi yang nyaman, standby seperti ini untuk memaksimalkan power ya, atau tenaga di saat kita melakukan bacokan. Seperti itu. Untuk yang tangan kiri, misalnya tumpuan di tangan kiri, kita ubah saja seperti ini. Kita kunci lagi seperti ini. Nah, ini standby di sini ya, seperti ini. Nah, kita misalnya mau bacokan datar. Nah, sama. Nah, ini sama ya. Ini untuk penambahan tekanan ya, seperti ini. Kita misalnya, nah seperti ini,
tarik lagi, standby di sini lagi. Kita seperti ini, standby di sini lagi ya. Dari atas kita standby lagi seperti ini. Nah, itu untuk cara bacokan ya. Jadi fungsinya tangan dua ini dia selain untuk memberi power, dia juga untuk mengamankan pegangan ya, biar hanya kita yang menguasai pegangan seperti ini. Itu untuk misalnya cara cepatnya ya, kekuatan pun misalnya seperti ini. Jadi kita ini tarik ke dalam, tarik dalam, baru standby lagi, tarik dalam, standby lagi ya. Ataupun kita tumpuan di kanan tapi arah bacokan dari kiri, bisa juga. Kita misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Atau datar, atau dari bawah. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk fungsi bacokan ya. Sekarang untuk tusukan ya. Kita biasa misalnya seperti ini ya. Nah, kita seperti ini. Nah, kita tusuk posisi tangan kita di sini. Nah, seperti ini ya. Misalnya, nah, kita ada start. Nah, seperti ini. Kita tusuk, langsung pegang seperti ini. Nah, langsung pegang lagi seperti ini. Jadi, nah, seperti itu. Kita misalnya, nah, saya dari samping ya. Nah, seperti itu. Itu untuk tusukan ya. Seperti itu. Yang kiri pun sama. Tinggal kita balik. Tusuk. Seperti itu ya. Selain untuk bacokan dan juga tusukan, kita juga bisa fungsi lain untuk menangkis ya. Kita tahan di sini misalnya, seperti ini, seperti ini ya. Kita tahan di belakang ini seperti ini, tangkis, bacok, tangkis, seperti itu ya. Misalnya serang, tangkis, tangkis ya, seperti itu. Untuk yang ukuran sedang ada juga ya. Nah, seperti ini. Ini untuk ukuran yang standar ya, biasa. Ini kita seperti kita nggak megang dua tangan ya, kita hanya pegang di sini. Ini kita nggak usah kunci ya, karena ini ringan. Kita cukup pegang di sini. Misalnya kita bacok, nah seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua ukuran, yang ini standar, yang tadi yang jumbo yang besar ya, seperti ini. Nanti kita insya Allah akan berlanjut di kembangan ya, atau putaran untuk kembangannya ya. Mungkin cukup begitu saja ya pertemuan kali ini tentang penjelasan bujur Madura ya. Semoga kalian mau mencobanya ya, pelan-pelan. Yang penting kita harus hati-hati supaya tidak melukai kita sendiri atau tidak cedera ya. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, juga subscribe ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.